Halo Sobat BMKG, pekan lalu Indonesia kembali berduka. Bencana banjir bandang yang melanda Kota Batu, Jawa Timur pada tanggal 4 November 2021 yang lalu menyebabkan 7 warga meninggal dunia. Puluhan rumah dan kendaraan rusak, ratusan hewan ternak mati, serta sejumlah lahan pertanian turut rusak akibat tersapu banjir bandang. Tentu ini menjadi duka kita bersama, dan kami dari BMKG juga turut berduka atas kejadian tersebut. Bencana banjir bandang di akhir musim kemarau ini tentu cukup mengagetkan. Pasalnya, saat ini wilayah Jawa Timur masih berada dalam periode akhir musim kemarau, dan tentu saja belum memasuki periode puncak musim hujan. Apakah kondisi ini adalah hal yang wajar? Ataukah ada anomali cuaca? Lantas, mengapa banjir bandang bisa terjadi? Mari kita kupas bersama dalam Weekly Weather Outlook dalam episode kali ini. Bersama saya, Idan Abu Bakar. Berdasarkan pengamatan satelit cuaca sebelum kejadian banjir, awan hujan telah terbentuk cukup masif di wilayah Jawa Timur bagian selatan sejak akhir Oktober lalu. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam durasi yang tidak begitu lama, atau kurang dari 3 jam, mengguyur wilayah Kota Batu dan sekitarnya dalam beberapa hari kebelakang. Jika kita melihat data akumulasi hujan harian tertinggi untuk bulan November sejak tahun 2017, berdasarkan citra satelit, ternyata hujan yang menyebabkan banjir bandang di Kota Batu tanggal 4 November yang lalu bukanlah yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Bahkan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, secara umum, jumlah curah hujan di Jawa Timur pada bulan November 2021 justru relatif lebih rendah. Nah, dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hujan lebat yang terjadi pada bulan November ini masih dalam kategori normal. Ketika kita membahas banjir bandang, umumnya sebelum kejadian akan didahului hujan lebat di hari sebelumnya. Hujan yang terjadi di hari sebelumnya akan membuat tanah lebih basah, dan apabila kapasitas tanah dalam menyerap air permukaan sudah mencapai kondisi maksimum atau sudah jenuh, maka genangan akan muncul di permukaan. Jika permukaan tanah tersebut miring, maka air akan mengalir dan bahkan dapat memicu longsor apabila kemiringan tanah terlalu curam. Aliran air ini jika terjadi dalam skala besar maka disebut aliran banjir. Selanjutnya, banjir bandang merupakan kejadian berikutnya sebagai kelanjutan dari kejadian longsor dengan kecepatan aliran air yang sangat tinggi yang bahkan dapat mencapai kecepatan hingga 160 km per jam. Selain curah hujan, pengaruh kondisi tanah juga memainkan peran yang sangat penting terhadap kejadian banjir bandang. Setidaknya, ada 3 komponen terkait kondisi tanah yang dapat mempengaruhi potensi banjir bandang, yaitu yang pertama, kelembapan tanah yang berkaitan dengan hujan yang mengguyur permukaan tanah, sehingga ketika tanah tidak mampu lagi menyerap air di permukaan, maka air tersebut akan menjadi air limpasan yang mengalir di permukaan tanah. Yang kedua, daya serap tanah yang berkaitan dengan jenis tanah. Apabila tanah yang diguyur hujan merupakan jenis tanah yang memiliki rongga antar partikel yang semakin besar, maka daya serapnya akan semakin besar juga. Sebagai contoh, pasir akan lebih cepat menyerap air dibanding tanah lempung. Dan yang ketiga, profil tanah yang berkaitan dengan lapisan tanah dalam penampang vertikal. Di bawah permukaan tanah, terdapat lapisan batu yang tidak tembus air atau biasa disebut bedrock. Semakin dalam keberadaan lapisan bedrock, maka tanah akan mampu menyimpan air yang lebih banyak. Nah sobat, kita sekarang sudah tahu bahwa banjir bandang berkaitan dengan curah hujan yang tinggi. Saat ini, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi perakiran cuaca. Namun, bagaimana dengan informasi potensi banjir atau banjir bandang? Selain informasi perakiran cuaca, BMKG juga menyediakan informasi perakiran cuaca berbasis dampak, di mana salah satu dampak yang dimaksud adalah banjir bandang. BMKG bekerja sama dengan BNPB membangun sistem informasi perakiran cuaca yang mampu menampilkan potensi dampak yang akan terjadi beserta respon apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Informasi tersebut adalah perakiran cuaca berbasis dampak atau Impact Based Forecast atau yang biasa disingkat dengan IBF. IBF ini dapat diakses dengan gratis melalui laman signature.bmkg.go.id. Masyarakat bisa mengetahui wilayah mana saja yang akan berpotensi terdampak cuaca signifikan dan apa yang harus dilakukan dengan mengklik poligon yang tergambar di peta. Untuk link Impact Based Forecast, silahkan cek di deskripsi ya sobat. Sobat BMKG, kurang lengkap rasanya kalau kita hanya membahas hal yang sudah lewat. Hal yang lebih penting adalah bagaimana kondisi cuaca di tempat kita sepekan ke depan.
Untuk itu, berikut informasi selengkapnya. Dalam menghadapi periode musim penghujan, masyarakat diharapkan tetap tenang, namun selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, khususnya bagi masyarakat yang tinggal dan berada di daerah rawan bencana hidrometeorologi. Penataan lingkungan sekitar tempat tinggal dan resapan air penting untuk memastikan resapan air tetap terjaga dengan baik, terutama pada wilayah yang mengalami curah hujan tinggi, membersihkan dan merapikan wilayah bantaran sungai dari sampah, memperkuat tanggul sungai yang sudah mulai longgar, serta melakukan penebangan ranting dan batang pohon yang sudah tua atau lapuk di taman kota dan di sepanjang jalan. Sobat BMKG, jangan lupa untuk memperbaharui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial kami di Info BMKG. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun Play Store. Sobat juga dapat menghubungi kami di call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dan pastikan sobat semua sudah divaksin. Salam sehat dan sampai jumpa.